Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah Lia Waode. Selamat malam Lia. Selamat malam. Informasi yang kami dapat, kamu tuh punya pengalaman mistis dan cukup sering. Karena di sini kan selalu hadir partisipan yang memang suka melakukan hal-hal mistis tuh. Pesugihan, santet, pelet, susuk, dan lain-lain. Sampai kesurupan segala macam. Kamu pernah mengalami hal seperti itu? Name it. Yang mana maunya? Sering gitu? Yang terakhir seperti apa? Barusan di depan. Kenapa? Ya nggak enak aja. Apa yang bikin gak enak? Masuk studio ini aja udah kecium bau yang nggak enak, satu. Terus ya emang agak males aja sih masuknya. Tadi juga masuk minta ditemenin, nggak berani sendirian. Iya, tadi Lia masuk studio tuh nggak mau sendiri. Nah, kamu tuh peka ya terhadap hal seperti itu ya? Peka, tapi sekarang udah agak berkurang. Mungkin karena udah lebih rajin beribadah kali ya. Terus kalau dulu lebih parah. Mudah-mudahan kamu malam hari ini baik-baik aja ya? Mudah-mudahan. Baik-baik aja. Dan partisipan kita yang hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku sebagai pemuja setan sepanjang hidupnya. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Noel. Selamat malam Noel. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya kerja. Bisa lebih keras? Saya kerja biasa aja, Mas. Kerja biasa aja tuh maksudnya sebagai karyawan, sebagai pegawai, pedagang? Karyawan. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya mau cerita, Mas. Kalau saya sudah banyak mengikuti ajaran-ajaran ilmu hitam yang sangat Ajaran-ajaran ilmu hitam. ya, dari persugihan, kekebalan. Anda jalani semuanya. Pelet pun saya juga main, Mas. Ada banyak korbannya. Adik kandung saya sendiri, saya akibat tumbal persugihan saya. Oh, jadi Anda bersekutu dengan makhluk gaib ya, untuk pesugihan, pelet, dan lain-lain. Ya. Adik sendiri ditumbalkan. Iya, Mas. Meninggal. Iya, Mas. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Waktu itu saya pengen ilmu kebal, Mas. Hah? Karena di zaman sekolah saya dulu udah saya pelajaran ilmu itu, Mas. Karena saya sering ikut tawuran, pembantaian semua, Mas. Saya pernah jadi geng motor. Jadi saya pengen hebat, Mas. Itu punya kemampuan seperti itu, Anda melakukan ritual kah atau datang ke satu tempat atau ke satu orang? Saya pernah ritual itu di daerah Sumatera, Mas. Saya Apa yang petahu. dilakukan di sana? Saya selama 3 bulan di sana, Mas. Selama 3 bulan. Di tengah hutan. Awalnya saya itu diajak sama teman saya. Oke. Karena saya itu merasa dikucilkan dulu, Mas. Dan itu membuat Anda dendam. Iya, Mas. Makanya. Dan saya udah dapat ilmu ini, Mas. Teman saya udah saya buat mati, Mas. Adik kandung saya akibat tumbal dan saya dendam karena teman saya itu, Mas.
bangga. Oh, bangga. Baik, Noel, tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya pengen cerita sama Mas Roy. Kalau saya tuh nggak lebih jauh dari hebat dari dia. Oke, hanya mau cerita? Iya. Saya punya pegangan juga kok, banyak. Oke. Baik. Ya mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Dan mudah-mudahan Anda bisa menjamin juga bahwa tidak ada yang terancam dan tidak ada yang jadi kenapa-napa gitu. Tidak akan ada yang bahaya di sini ya. Ya, Mas. Oke, baik. Kalau begitu Anda kami persilakan untuk ceritakan semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Noel tinggal di rumah bernomor 49. Dia terlahir tanggal 30 Mei 1981. Sosok yang penuh belas kasih, namun cenderung ambisius dan gila hormat. Saya melihat dia tidak berada dalam tubuhnya. Noel sedang terombang-ambing di dimensi lain. Tubuhnya kini dikuasai oleh sosok lain. Dalam penglihatan batin saya, Noel dirasuki oleh hantu perempuan. Matanya keluar, dan otaknya pecah, berantakan berkeping-keping. Itu yang saya rasakan di Noel. Ya, halo, Selamat malam, Roy. Selamat malam, silakan duduk. Halo. Noel dengan tanggal lahir 30/5/1981, nomor rumah 49. Noel adalah pemuja makhluk-makhluk gaib untuk mendapatkan kekebalan, pesugihan, dan menumbalkan teman yang pernah menyakiti, bahkan adik sendiri juga dijadikan tumbal. Iya, Mas. Malam hari ini hanya mau cerita dan menjamin tidak akan ada terjadi hal-hal yang bahaya, tidak akan mengancam siapapun ya malam ini ya. Oke. Dan satu lagi, Mas, ilmu pelet saya paling kuat, Mas. Ilmu pelet. Banyak korbannya ya? Banyak, Mas. Maaf ya, Mas Noel, sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau membuat Anda tidak nyaman. Namun, saya melihat dari gestur, body language, dan segala macamnya, kelihatan sekali Mas Noel ingin tunjuk gigi tentang show off seperti itu. Ya kalau memang tujuannya sedatang seperti itu, ya saya persilakan Anda untuk melakukannya. Tapi dengan catatan tidak ada penonton, bahkan bintang tamu saya ataupun partner saya ada apa-apa seperti itu, Mas Noel. Bisa dilanjutkan. Oke, Roy, boleh kamu lihat nggak di sekitar dia bilang banyak sekali teman-temannya yang dia bawa katanya. Dia Banyak bilang banget. katanya yang saya punya nggak kalah dari Roy Kiyoshi. Apa yang kamu lihat, Roy? Sebenarnya teman-temannya banyak banget arwah-arwah gentayangan pocong. Terus udah gitu saya lihat juga arwah-arwah monyet, kera, hewan yang berbentuk manusia, kemudian badannya hewan, kepalanya orang, kayak tokoh-tokoh aneh gitu loh. Itu ada di sekitar dia sekarang. Dia Plus bawa. juga saya ngerasa karena kesombongan dan kearoganannya dia, jadi makhluk-makhluk halus yang lebih negatif nempel di dia, kuntilanak, pocong dan segala macam. Saya ngelihatnya lebih kuat juga pocong juga loh. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Saya menggambarkan sosok yang menurut saya mengerikan sih sebenarnya. Jadi ada banyak ya. Iya betul. Dan saya ngerasain ada di tengah-tengah kita.
sendiri kamu ngerasain nggak ada something different, kayak ngerasain sesuatu yang beda di Noel? Apa kalau Relia sendiri yang dirasain kayak apa, Li? Males saya sama dia. Bawaannya yang simpatik ya? Bukan masalah Sikap. Iya. kalau sikap sih nggak usah diomongin ya udah kelihatan. Iya Cuman sih kelihatan ya. males aja. Maksudnya kayak kalau aku ke kamu, we can talk gitu, kita bisa ngobrol gitu. Ini enggak. Aku nggak mau. Iya, I got the same feeling. Iya, seperti itu sih. Itu juga perasaan aku juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ya mau gimana dia datang di sini untuk Untuk show off. Itu kan ya udah. Ini dia bilang pernah temennya juga, Roy. Dan Iya. itu juga menumbalkan adik kandungnya sendiri. Nah, ini pocong yang kamu gambar apakah salah satu dari mereka atau yang lain? Bukan, ini salah satu sosok dari orang yang sudah tua sekali dan meninggal. Apakah ayah kamu sudah meninggal, Mas Noel? Dia sebenarnya khawatir sekali Mas Noel sama Mas Noelnya karena kamu salah jalan. Dan ini kuat banget sosoknya nggak bisa pergi-pergi dari kamu. Ya kalau emang sikap dan attitude udah kelihatan lah ya, Beragas itu apa bahasa Indonesianya kayak tantang tenteng gue loh gitu. Ya that's okay, that's you Maaf gitu mas, maksudnya. sebelumnya mas. Nggak apa-apa Ya, gitu. Saya boleh kenalan sama Mbak ini? Boleh kenalan sama Mbak ini? enggak. Kenapa? Oh mau. Ayo. Just shake hand. I don't know. Siapa? Oke. Saya bisa terawang Mbak juga Mbak. Oke, Masa? sekarang jadi ya, Mas Noel. Nggak mau terawang apa? Kalau Mbak itu ada perempuan yang ngikutin Mbak, ya? Bener nggak? Benar. Hah? Nggak usah bohong. Oh my god. Roy, Saya dengerin nggak- yang dia ngomong. Kamu tahu saya keturunan apa? Siapa? Kamu tahu saya keturunan siapa? Tahu dulu atau enggak? Intinya. No, there's no intinya. Tahu dulu saya keturunan siapa? Roy, yang kamu lihat seperti apa, Roy? Noel itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran jahat dan pocong, setan, negatif, dan sesekali saya merasa dia tuh kayak dibisik-bisikin di kupingnya. Dia kayak hidup dengan planetnya dia sendiri. Jadi dia nggak bisa ngobrol dengan sehat gitu. Dia nggak bisa fokus dengan mata kita dan iya bisa fokus tapi dia hidup dengan planetnya dia, dunianya dia, dan dia mengancam apa ya? Memberikan satu aura negatif buat kita seperti itu. Iya, auranya tidak menyenangkan dan saya merasa teman-teman yang di belakangnya itu jin-jinnya banyak banget gitu. Dan dia lebih memilih mendengarkan malu-malu. Bener. Daripada ngobrol sama orang beneran, tukar pikiran, sharing idea, sharing apapun gitu, sharing cerita. Tapi saya lihat Mas Noel terlalu banyak jimat, terlalu banyak supranatural. Terus ini ya karakternya jadinya. Bener, Anda punya jimat, Mas Noel. Ada mas. Ada. Itu Mau sih. lihat, Roy? Bentar ya. Saya lihat dulu. Apakah ini aman buat bintang tamu saya atau tidak? Sebentar. Jujur saya agak ngerasa insecure karena saya kan bertugas untuk jagain bintang tamu saya, kenyamanan dan partner saya. Tapi attitude-nya kurang. Saya melihat aman sih. Silakan Anda ambil kalau emang kamu bawa. Jangan Boleh. lihat bintang tamu saya. Diambil dulu Ini, bintang ini. tamu, bintang tamu. Ya. Diambil dulu jimatnya. Nah, Oke. silakan. Bawa. Sebentar ya mas ya. Kasih tahu kita semua. Aduh. Berasa ini banget ya. Apa? Berasa paling gua This is the first time gue bisa dapetin apa yang gua mau semuanya. pertama kalinya aku melihat seorang partisipan Anda
underestimate bintang tamu itu hal yang kurang. Iya, nggak enak, kitanya juga nggak Nggak enak. enak. Maklumin dia ya. Dan saya punya Chris, Mas. Chris. Keluar asapnya. Kamu lihat. Itu keluar asap, Mil. Ini kamu lihat ada asap gak? Berarti bukan saya aja yang lihat ya? Enggak, Iya, itu juga kelihatan. lihat. Kelihatan. Bisa dikeluarin, Mas. Karena penunggu ini merasa terganggu yang punya Mas. Masih terganggu dengan yang punya saya. Aku minta tolong suruh keluar bentar. Baiklah. Aku takut terjadi sesuatu antara punya Mas sama punya aku. Tapi singkirin dulu tengkorak-tengkorak. Ini apa sih, Ray? Binatang itu. Ini apa sih tengkorak apa Ini sih? Kepala kecil. Taruh di meja kamu jangan. Aku berburu monyet, Mas. Untuk kekebalan, Mas. Ya baik. Saya akan menyuruh teman-teman saya yang tidak terlihat untuk keluar dulu. Karena saya merasa insecure. Baiklah, Siti Jasmia, semua teman-teman saya, anak-anak, keluar dulu sementara. Saya pastikan Uncle aman kok, tenang aja. Baik, saya sudah menyuruh teman saya keluar. Keluar asapnya. Ini kenapa, Roy? Ada apa ya? Keluar asapnya. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Saya butuh glove. Baik sebentar ya. Saya udah lama sama pakai glove. Tunggu, saya pastikan tidak ada yang terluka di sini. Biarkan saya jadi korban dulu sebentar. Roy, pakai glove deh. Nggak aman juga nanti kalau kenapa-napa. My God. Oke. Apa yang kamu lihat, Roy? Ada isinya kah? Apa yang dia lakuin dengan Chris ini? Chris kan? Iya. Mas, Iya. masih ada satu, Mas. Makhluk Mas yang ikut di sini. Masih ada satu. Aku minta tolong sama Mas Usir. Baik. Siap, baik. Aku nggak mau terjadi sesuatu di sini. Baik. Anak-anakku mantong, tolong pergi dulu. Angka baik-baik aja kok.